hampir 2 tahun tidak ke Sunan Gunung Jati. Banyak sekali hal-hal baru di sini. Yang salah satunya adalah sekarang nampaknya ketika kita mau masuk ke wilayah pemakaman di Gunung Jati ini sudah tidak banyak lagi peminta-minta atau pengemis. Ini sangat apresiatif ya kalau kita lihat dulu ketika sebelum 2 tahun yang lalu saya ke sini masih banyak sekali peminta-minta di bagian wilayah pemakaman. Nah, sekarang sudah lumayan berkurang dan sepertinya juga tidak begitu banyak seperti dulu. Jadi para peziarah tidak perlu khawatir kalau di sini ya. Jadi di sini nih banyak sekali deretan selain menjual makanan, kopi dan juga apa yang dibutuhkan peziarah ketika mereka melakukan perziarahan, maka juga ada banyak fasilitas-fasilitas yang ditawarkan oleh masyarakat sekitar. Salah satunya adalah musola, kamar mandi, toilet, dan lain sebagainya. Untuk tempat parkirnya masih seperti dulu ya. Jadi kalau hujan deras maka air menggenang begitu. Terus juga sampah-sampah juga masih banyak. Nah, sebetulnya menjadi problematika ya, sangat problematis. Kesadaran para peziarah setelah makan tidak meletakkan sampahnya di tempat yang semestinya, namun dibuang di pelataran tempat parkir. Ini yang kudu harus disadari oleh peziarah agar kemudian menertibkan sampah-sampahnya yang saat ini bisa kita lihat banyak sekali. Ini yang saya katakan tadi, jadi kalau masih hujan deras, pelataran daripada parkiran ini masih begitu banyak sekali airnya. Sepertinya juga tidak ada pembuangan atau lubang untuk membuang air-air ini gitu ya. Nah, tempat parkir ini tentunya menjadi tempat yang sangat disenangi oleh para peziarah. Nah, salah satunya ini. Jadi setelah berziarah mereka langsung ngopi begitu ya, sambil duduk-duduk. Dari mana nih? Banyumas. Dari Banyumas. Dari pondok pesantren. Pesantren apa? Miftahul Falah. Jadi kawan-kawan ini dari Miftahul Falah. Ini rute terakhir katanya, enggak? Oh, rute terakhir. Nanti setelah ini pulang. Begitu ya? Jadi diawali dari kemarin ke Gus Dur, kemudian ke Syekh Jumadil Kubro, terus ke Bangkalan ya, Bangkalan, terus balik ke sini ya, dari Sunan Ampel. Oke, terima kasih. Masjid ini adalah mungkin yang baru juga kita temukan di perziarahan Sunan Gunung Jati. Jadi ini mungkin menjadi salah satu ikon yang nantinya menjadi tempat foto atau tempat selfie para peziarah. Dan luar biasa ya kalau kita lihat. Subhanallah ya. Towernya tidak sebagaimana tower biasa. Nah, ini kita lebih dekat lagi dengan masjid yang sepertinya akan menjadi ikon baru di peziarahan Sunan Gunung Jati Cirebon. Bentuk daripada masjid ini tentu tidak sebagaimana masjid-masjid
umumnya di Indonesia. Kita bisa lihat ya, di situ untuk gerbang utamanya. Nah, ada gapura kecil, kemudian disambut dengan gapura besar sekali. Oh, ini lebih menarik nih. Jadi di sini kemungkinan ada silsilah ya. Keturunan pertama kita bisa lihat Muhammad Tajul Arifin, kemudian Penembahan, Swarga atau Sedang Kemuning, dan seterusnya. Di sini seolah ada silsilah ya. Pelataran daripada masjid ini kita bisa lihat sangat luas sekali dan banyak sekali tempat istirahat atau tempat duduk untuk bersantai ria. Dan yang menariknya ini adalah kolam di depan masjid ini. Nah, kolam di depan masjid kita bisa temukan di India ya. Tentu para sahabat juga sudah tahu masjid mana yang saya maksud, tentunya Taj Mahal. Di depan masjid tersebut ada kolamnya. Nah, kemudian di bagian kolam tersebut bertuliskan Masjid Syarif Abdurrahman ya. Untuk lebih dekat lagi kita akan masuk ke gerbang kedua ya. Setelah gerbang pertama, kemudian gerbang kedua. Subhanallah. Nah, jadi kita ini seolah berada di satu masjid yang mana masjid itu dikelilingi oleh kolam semacam ini. Terus ini yang kita tapak ini adalah jembatannya. Asik ya. Nah, itu di situ bertuliskan tempat wudhu putra dan putri. Di sini juga disediakan tempat sandal. Jadi para peziarah ketika akan melaksanakan sholat di masjid ini, mereka letakkan sandal di sini agar kemudian pelataran ini tidak kotor dan bisa digunakan untuk sholat. Nah, ini penampakan lebih dekat lagi Masjid Syarif ini lebih dekat lagi kita lihat masjid yang ada di peziarahan Sunan Gunung Jati. Nama masjidnya adalah Masjid Syarif Abdurrahman. Diresmikan tanggal 25 Agustus 2023. Subhanallah. Yang meresmikan siapa lagi kalau bukan ya. Jadi Pak Dudung ini luar biasa ya. Masya Allah. Nah, ini adalah jembatan kedua setelah kita tadi melewati jembatan pertama dari gerbang utama. Nah, jembatan ini juga menghubungkan antara parkir bus yang mungkin ketika di bagian sana sudah penuh, kemudian nanti para peziarah akan diarahkan ke sini dan parkirnya akan di sini dan mereka bisa langsung mengakses Masjid Syarif Abdurrahman ini.
Ini kita coba untuk mengambil video dari depan dan kejauhan bagaimana masjid ini indahnya. Masya Allah. Nah, inilah bentuk Masjid Syarif Abdurrahman dari kejauhan. Subhanallah ya. Insya Allah. Masjidnya besar sekali. Dan arsitek bentuk daripada bangunannya itu beda dengan masjid-masjid yang lain. Ada 3 atap di atas sebelum ada kubah di atasnya. Oke, kita tidak akan masuk ke dalam masjid karena masjid itu di dalamnya tentu privatif sekali dan kita hanya meliput sampai di sini saja. Jadi bagian luar saja yang kita liput. Mudah-mudahan rekan-rekan bisa mengunjungi tempat ini, tempat di mana Syekh Gunung Jati atau Syekh Syarif Hidayatullah dikuburkan di sini. Dan luar biasa ketika kita masuk dari sana tadi, tempat gerbang pertama kali kita masuk, nanti kita akan disambut dengan luar biasanya masjid ini. Oke, itu mungkin yang bisa kita liput untuk jalan-jalan kita hari ini, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa memberi pengetahuan untuk kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.